Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast SMAN Negeri 7 Tujuh Garut. Garut. Eh, apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Tuhannya. Teman-teman, perkenalkan nih, saya sebagai host di sini yaitu Najwa Maulidi Pauji. Eh, dalam podcast ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Kak Azka. Hai Kak Azka. Hai. Apa kabar Kak Azka hari Baik, ini? alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, eh, aku mau ngenalin nih ya Kak Azka. Kak Azka ini sebagai duta pelajar di SMA Negeri 7 Garut. Wah, hebat banget ya. Terus Kak Azka ini sebagai pramuka Garuda dan cukup aktif juga dalam aktivis lingkungannya. Hebat banget ya Kak Azka ini, patut dicontoh. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Kak Azka, aku mau ngasih tahu ya informasi ini, mungkin ini sebagai tema dari kita yaitu daur ulang sampah plastik. Nah, informasinya yaitu ternyata Indonesia itu termasuk ke dalam tiga besar negara penyumbang sampah terbanyak. Sangat miris banget ya. Indonesia itu mengumpulkan sekitar 64 juta ton yang berada di masyarakat dan juga sekitar 3,2 juta ton sampah yang berada di perairan. Sangat miris banget ya, teman-teman. Nah, kali ini aku mau ngedukasi teman-teman soal bagaimana terkait daur ulang sampah plastik. Langsung aja ya ke Kak Azka, kita tanya-tanya aja. Azka, saat mendengar kata sampah plastik ini, apa sih yang terbesit di pikiran Kak Azka? Aku tuh kalau nyebut sampah plastik itu jangan pakai sampah. Jadi kalau plastik ya plastik. Soalnya gini, plastik itu sayang banget gitu kalau disebut sampah. Plastik itu bisa didaur ulang menjadi suatu hal yang lebih baik lagi kalau kita bijaksana nih dalam mengolahnya, sampah ini tuh bisa berguna gitu untuk kita. Oh, Sebenarnya tuh mindset kita yang harus diubah gitu agar orang-orang itu bilang bahwa sampah plastik itu sesuatu hal yang bisa digunakan untuk kita. jadi menurut Kak Azka, sampah plastik itu tergantung pada mindset kita ya, Kak. Sebenarnya menurut apa yang aku dengar dari Kak Azka, aku juga setuju sih menurut mindset Kakak soal sampah plastik ini. Kak Azka, menurut Kakak sepenting apa sih partisipasi generasi muda terkait pengurangan sampah plastik terutama di lingkungan sekolah ini? Peran generasi muda itu sangat penting menurut saya karena generasi muda itu bisa memberikan contoh kepada masyarakat luas mengenai cara mendaur ulang, mengenai bagaimana daur ulang itu bisa kita lakukan agar bisa menjadi suatu usaha juga bisa. Generasi muda itu bisa menggunakan alternatif lain gitu. Jadi nggak gunain yang namanya plastik-plastikan. Semisal kalau kita jajan nih, terus jajan terus ambil kresek, itu kita gak bisa aja kan ganti pakai tas yang emang bisa dipakai berapa kali kan. Jadi peran generasi muda itu ya sangat penting gitu, bisa mengurangi hal-hal yang seperti itu. Nah, oke Kak Azka. Ada lagi nih ya pertanyaannya. Bagaimana sampah plastik dapat didaur ulang menjadi produk yang bernilai nih ya? Gitu dengan seiringnya perkembangan zaman, sampah plastik itu uh, kita bisa daur ulang menjadi sesuatu hal yang emang uh, berfungsi gitu. Kayak misalkan kita buat ekobrik, terus juga kerajinan-kerajinan lain gitu. Terus banyak kok seniman-seniman ataupun seorang pengusaha yang emang mulai usahanya itu dari sampah plastik, menguntungkan juga kok gitu. Nah, dari penjelasan Kak Azka tadi, aku tuh langsung eh, tertarik gitu dalam kata ekobrik. Sebenarnya ekobrik itu apa sih Kak? Brik itu kan dari batu bata ya. Jadi ekobrik itu batu bata yang emang dari plastik gitu. Is, jadi botol air mineral ya kita isi sama yang Botol plastik bekas gitu ya? botol bekas yang kita isi pakai sampah-sampah anorganik kayak semisal kita jajan kan banyak tuh ada plastik-plastiknya, kita cuci, kita bersihin, keringin, langsung kita gunting, langsung masukin gitu, masukin ke botol bekasnya itu.
Ataupun bisa pakai kain perca juga bisa, kayak Hmm. kertas-kertas juga bisa gitu. Ekobrik ini sangat bermanfaat banget ya. Ditambah kita kan di sekolah-sekolah itu suka banyak yang minum botol gitu ya. Jadi kita bisa kumpulin terus kita daur ulang Iya, lagi. betul Itu betul. bagus banget nih inovasinya. Eh Kak, misalnya kita di lingkungan sekolah ini, eh alternatif selain botol-botol sampah itu diisi sama plastik ataupun apa itu, apa bisa diganti sama yang lain aja gitu? Sebenarnya sih mengacu pada sampah anorganik gitu, karena kalau organik kayak kita makan, sampah rumah tangga itu kayak, bekas-bekas, sayuran kayak itu tuh nggak bisa dimasukin tentunya, soalnya kan akan busuk gitu pada masanya Oh jadi gitu. bau ya gitu ya? Iya, jadi harus sampah organik sih saran saya. Eee, Dengar-dengar nih ya Kak dari kelas Kakak, Kakak tuh lagi buat project ekobrik, Iya, betul banget. eee, isinya tuh kan kalau aku lihat-lihat itu isinya tuh kepake Kertas, sampah-sampah iya kertas. Oh kertas iya bener kertas. sampah kertas. Sampah kertas itu dari mana ya Kak kira-kira? Kita tuh kan sekolah nih ya, gak jauh dari kertas ujian, gak jauh dari namanya LKS. Kita tuh gunain LKS dan kertas-kertas yang udah gak kepake di sekolah. Kita kumpulin, kita gunting-gunting kecil-kecil, masukin ke botol bekas itu. Bagus banget ya ini ekobrik, soalnya selain ngumpulin sampah plastik juga sampah-sampah yang ada di sekolah juga kita gunain gitu ya. Itu Iya, bagus betul. banget. Itu tuh project buat kelas 12 doang gitu ya? Iya, sebenarnya sih buat kita kan ada ujian praktek nih, ada tugas-tugas portofolio dan juga penugasan. Kita ngegunain itu buat tugas itu. Tapi juga bisa digunain sama eh, adik-adik kelas juga, kita yang kelas 10 atau kelas 11 ataupun bahkan masyarakat yang lain juga bisa gitu. Bagus banget ya ekobrik ini, semoga teman-teman yang lagi denger podcast kita jadi tertarik gitu buat Iya. bikin ekobrik mau di rumah ataupun di sekolah. Eh, eh, Pembahasan kali ini cukup menarik ya Kak Azka. Iya, betul banget. Eh, saya mau ucapin terima kasih buat Kak Sama-sama. Azka, buat jadi narasumber kita. Eh, untuk podcast kali ini dari podcast SMA Negeri 7 Garut kita akhiri sampai sini saja ya. Saya sebagai host Najwa Maria Pauji pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.